Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Berita pertama datang dari Bandar Lampung. San Mori anak muda di Lampung dihentikan polisi. Jajaran Satlantas Polresta Bandar Lampung menertibkan sekelompok anak muda yang tengah melakukan Sunday Morning Riding atau San Mori pada Minggu 27 Maret 2022 pagi. Penertiban dilakukan lantaran banyaknya keluhan dari masyarakat karena San Mori kerap mengganggu ketertiban di jalan raya. Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung AKP M. Rohmawan mengatakan, giat penertiban San Mori rutin dilakukan jajarannya. Penertiban dilakukan dengan menyisir sejumlah titik di jalan protokol Kota Bandar Lampung. Rohmawan mengatakan giat penertiban tersebut merupakan bagian dari program kegiatan rutin yang ditingkatkan. Oleh karena itu, kegiatan penertiban tersebut tidak hanya dilakukan setiap minggu pagi saja. Rohmawan menjelaskan penertiban yang dilakukan jajarannya pada minggu pagi tadi berhasil menemukan sejumlah pelanggaran. Ada beberapa unit kendaraan bermotor yang menggunakan knalpot racing. Selain itu ada juga beberapa kendaraan yang tidak dilengkapi surat seperti SIM dan STNK. Untuk sementara, pihaknya menahan kendaraan yang melanggar aturan tersebut. Menurut Rohmawan, kegiatan itu guna menegakkan protokol kesehatan agar COVID-19 tidak meningkat menjelang bulan suci Ramadan. Rohmawan menambahkan, giat penertiban tempat-tempat keramaian bakal terus berlanjut. Meskipun saat ini status level PPKM khususnya di Bandar Lampung sudah mulai menurun. Pengguna jalan bernama Bobby mengaku sangat terganggu dengan aktivitas San Mori tersebut. Menurutnya, sekelompok anak muda yang kerap melakukan San Mori setiap minggu pagi tak ubahnya bak penguasa jalan raya. Terlebih lagi dalam rombongan tersebut menggunakan knalpot racing yang dapat menimbulkan kebisingan. Untuk itu dirinya aparat kepolisian dapat melakukan penertiban tersebut rutin setiap harinya. Berita selanjutnya, sebuah minibus terguling di Teluk Pandan, Pesawaran. Sebuah mobil minibus terguling di jalur wisata Desa Gebang, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran pada Minggu 27 Maret 2022 sekitar pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Toyota Kijang dengan nomor polisi BE1089FP itu terbalik di Jalan Wai Gebang yang sedang dalam proses perbaikan. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Kasat Lantas Polres Pesawaran AKP Martoyo mengatakan, kecelakaan itu diduga akibat pengendara tidak bisa menguasai kendaraannya. Ditambahkan Martoyo, pengemudi mobil bernama Herman Ismail berusia 71 tahun, merupakan warga Metro Pusat Kota Metro tidak mengalami luka. Ia menceritakan mobil itu melaju dari arah Bandar Lampung menuju Padang Cermin sekitar pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Saat melintasi jembatan Wai Gebang, pengemudi mencoba menghindari motor dari arah berlawanan. Mobil lalu terperosok di samping jembatan yang tidak ada pembatasnya. Berita selanjutnya, Pasutri di Pesawaran diserang beruang hutan. Sepasang suami istri di Kabupaten Pesawaran, Lampung terpaksa dilarikan ke rumah sakit setelah diserang beruang hutan. Pasutri tersebut bernama Nasib berusia 40 tahun dan Intan berusia 36 tahun, merupakan warga Dusun Gunung Rejo, Ponorogo, Desa Wiyono, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Humas Polres Pesawaran Kompol Aris Siregar mengungkapkan, serangan beruang itu terjadi di hutan kawasan Register 19 Desa Wiyono, Kecamatan Gedong Tataan, pada Sabtu 26 Maret 2022 sekitar pukul 8:30 waktu Indonesia Barat. Aris menceritakan pagi itu keduanya pergi ke ladang
yang terletak di kawasan Register 19 untuk memetik buah pala. Intan terkejut saat melihat 2 ekor beruang berada di sampingnya. Tiba-tiba seekor beruang jantan langsung menyerang Intan. Beruntung, nasib berhasil mengusir beruang tersebut dengan menirukan suara kambing. Kedua beruang tersebut selanjutnya pergi ke arah atas gunung. Nasib membalut luka di kepala istrinya dengan jaket dan langsung membawanya pulang. Lantas pasutri tersebut dilarikan ke rumah sakit GMC Taman Sari. Setelah mendapatkan tindakan medis, Nasib diperbolehkan pulang karena hanya mengalami luka ringan di tangan dan dada. Sedangkan Intan dirujuk ke Rumah Sakit Advent Bandar Lampung karena mengalami luka cukup parah di wajah dan kepala. Aris mengungkapkan polisi langsung mendatangi tempat kejadian perkara. Hasil pengumpulan informasi di lapangan, belakangan ini masyarakat sering melihat penampakan beruang hutan di wilayah Register 19. Binatang buas itu sering turun ke lahan masyarakat. Berita selanjutnya, sepasang kekasih asal Riau terlibat penyalahgunaan narkotika. Sepasang kekasih asal Riau diamankan petugas Satres Narkoba Polres Tulang Bawang lantaran kedapatan menyimpan sabu. Keduanya berinisial RR berusia 38 tahun dan SS berusia 32 tahun. Sejoli ini dibekuk petugas saat menggerebek rumah kontrakan di Kampung Penawar Jaya, Kecamatan Banjarmargo, Kabupaten Tulang Bawang pada Senin 21 Maret 2022 lalu sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari dalam kontrakan, petugas berhasil menangkap 2 orang pelaku yang menyimpan dan memiliki sabu, yakni pria berinisial RR dan wanita berinisial SS. Adapun RR adalah warga Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar Riau. Sedangkan SS adalah warga Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi Riau. Dari penggerebekan itu, petugas menyita barang bukti berupa bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,31 gram. Lalu tisu berwarna putih dan 3 unit ponsel. Kasat menjelaskan, keberhasilan petugas menangkap 2 pelaku merupakan hasil penyelidikan di wilayah Kecamatan Banjarmargo. Informasi dari Cepu menyebutkan jika sebuah kontrakan yang ada di Kampung Penawar Jaya sering dijadikan tempat transaksi narkotika. Saat ini, kedua tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Tulang Bawang. Mereka akan dikenakan dengan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Berita selanjutnya. Panen sawit tanpa izin, 3 warga Waikanan diamankan polisi. 3 warga Waikanan Lampung berakhir dibui setelah memanen sawit di PT Benil Blok 1 Kampung Gunung Waras, Pakuan Ratu, Waikanan. Aksi yang dilakukan ketiga orang ini terjadi pada Selasa 15 Maret 2022 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ketiganya sempat mengumpulkan 68 tandan sawit sebelum dipergoki memanen sawit yang bukan haknya. Para pelaku ini pun diamankan oleh unit reskrim Polsek Pakuan Ratu. Pelaku inisial AY alias Andre berusia 25 tahun, warga Kampung Waitawar MU berusia 37 tahun dan MT berusia 42 tahun, merupakan warga Kampung Gunung Waras, Waikanan. Menurut Kapolres Waikanan, AKBP Teddy Rahesna, melalui Kasat Reskrim AKP Andre Triputra menerangkan, modus pelaku melakukan pencurian sawit sekitar 60 tandan terjadi pada Selasa lalu, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kala itu, saksi sedang berpatroli di areal perkebunan, mengetahui bahwa ada 3 orang yang mengambil sawit tersebut. Karena perbuatannya diketahui oleh saksi, lalu para pelaku pergi melarikan diri dan meninggalkan hasil curian yang belum sempat dibawa saat di lokasi. 3 pelaku diamankan di rumahnya pada Kamis 17 Maret 2022
sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat oleh anggota unit Reskim Polsek Pakuan Ratu setelah mendapatkan informasi dari warga. Selanjutnya ketiga pelaku langsung dibawa dan diamankan di Polsek Pakuan Ratu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Atas perbuatannya pelaku dapat diancam dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 7 tahun. Berita selanjutnya, Bupati Lampung Barat imbau warga vaksin booster jika ingin mudik. Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus mengimbau kepada masyarakat agar melakukan vaksin booster apabila berniat melaksanakan mudik Ramadan 2022. Hal ini diungkapkan Parosil Mabsus saat menghadiri pengajian akbar, tahlil dan reuni alumni Pondok Pesantren Miftahul Huda 07. Acara tersebut berlangsung di Ponpes Miftahul Huda 07, Pekontri Budi Syukur, Kecamatan Kebun Tebu, Lampung Barat pada Sabtu 27 Maret 2022 malam. Kegiatan tersebut mengusung tema menata kehidupan dengan bimbingan murabbi, ma'had mencetak diri menjadi ulama ulamilin imamul muttaqin. Menurutnya mengadakan acara semacam itu amatlah penting. Lantaran selain berfungsi sebagai ajang silaturahmi, kegiatan tersebut juga berfungsi sebagai sarana untuk saling mendoakan dan menata hati. Terlebih lagi, sekira 1 pekan ke depan bakal memasuki bulan Ramadan. Selanjutnya mendekati bulan Ramadan ini, Parosil mengajak para hadirin untuk berintrospeksi dan evaluasi diri. Parosil menekankan kegiatan semacam ini perlu senantiasa digiatkan dan ditingkatkan mulai dari tingkat pekon, kecamatan hingga di pondok-pondok pesantren. Dalam sambutannya, ia sempat menyinggung mengenai suasana Ramadan pada tahun lalu yang masih diliputi badai COVID-19. Sama halnya dengan tahun ini, badai COVID-19 masih meliputi dunia meskipun tidak sedahsyat pada tahun lalu. Oleh karenanya, ia berharap masyarakat dapat menjalani ibadah puasa Ramadan dengan ketenangan dan kekhusyukan di tahun ini. Lalu Parosil mengimbau kepada masyarakat agar segera melakukan vaksinasi COVID-19 dosis ketiga. Apalagi ketika menjelang berakhirnya Ramadan, mayoritas masyarakat Indonesia biasanya menjalankan tradisi mudik tak terkecuali masyarakat Lampung Barat. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat malam dan sampai jumpa.